Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Rosario dan Denny Indrayana. Belakangan ini bahkan Denny Indrayana membuat Rosario menjadi inspirasi ya. Inspirasi terhadap ijazah Mas Gibran. Ya kan, inspirasi kalau Rosario pernah ke Australia ya, menyelidiki langsung ijazah Mas Gibran. Mereka berdua ditantang langsung oleh Prof Firman ya, langsung ke pengadilan. Kalau berani, kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Beretika, bermolar, dan berintegritas. Itu misi kami gitu. Jadi sekali lagi, kami datang ke PT UN berharap ini semua ada buktinya. Kalau ada si A, si B ngomong, ini ada bukti apa gimana, lupakan saja. Karena dia tidak penting. Yang penting adalah kementerian harus bisa membuktikan bahwa ini benar. Terus yang kedua, saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak benar itu. Waduh, Bu, hati-hati loh, Bu. Nah, itu hati-hati dong. Mungkin. Ya, Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja juga nggak jelas maksudnya tujuannya di situ. Iya. Ini kan saya mungkin. Anda bicara itulah. Andi Aswan, lu periksa darah tinggi deh. Ya, Anda yang punya darah tinggi itu karena Anda Ya. berbicara itu ya. Mas Tidak Aiman masuk ini logika terus bicara sering begitu. ada orang nggak diundang ngomong nih, nggak usah lah. Ya, Seperti itu. makasih. Oke, silakan. Ya, makasih ya. Oke, baik. Artinya tolong bantu Oh, kami. nggak malu ya, nggak Karena diundang di rakyat bersuara, tahu-tahu Siapa datang tidak ngomong. diundang? Saya diundang oleh Bung Nggak Aiman ada. untuk hadir di sini. Nggak ada. Karena Nggak Anda diundang mana? takut untuk Mana bertemu nggak ada saya layarnya di nggak rakyat ada. bersuara. Nggak ada. Untuk membahas masalah ijazah Nggak Gibran. ada, nggak Anda diundang. sudah takut Nggak untuk itu. diundang, Maka nggak diundang. tidak boleh Andi Aswan layarnya untuk ada nama hadir di Aswan. sini. Ada Tapi nama saya Aswan diundang oleh Bung Aiman Layarnya untuk ada hadir Lutfi, ada nama menjelaskan nggak? kepada Nggak ada, publik kan? atas Nggak ada, congornya kan? dia. Begitu berbicara mengenai persoalan ini, saya nggak mau kita dinarasikan dengan menyesatkan. Nggak ada tuh yang diomongin sama dia, nggak ada. Dalam sejarah hukum pidana kita punya 3 hukum acara. Yang pertama HIR, atau reglemen yang diperbaharui di zaman Hindia Belanda. Di HIR itu tidak ada pra-peradilan, Mas Aiman. Karena begitu pemerintah kolonial Belanda menetapkan orang sebagai tersangka, kemudian disidangkan dan diadili meskipun tidak dengan pembelaan yang baik, atau tidak ada due process of law, ya dia tetap digantung. Dan kita menyaksikan itu dalam sebentar dulu, saya Ada jelaskan. pertanyaan sedikit. Saya mau lurusin. Mau lurusin boleh? Enggak, Saya mau lurusin. Sedikit. Ketika kita berbicara mengenai undang-undang yang lama, beberapa saat lalu dibilang ini KUHP baru. Ngapain ngomongin yang lama-lama? Enggak, saya mau Nggak membandingkan, relevan. Prof. Saya mau Ini membandingkan. sedang menggiring opini, mohon maaf ya. Ini sedang menggiring opini dan kita nggak cukup waktu untuk mendengarkan kuliah. Kita kan bukan mahasiswa dia. Jadi saya pikir Loh, kasih tugas seorang advokat itu adalah memberikan penjelasan hukum kepada publik. Iya. Bukan hanya melakukan pembelaan meskipun Tidak menutup meskipun tidak ada. kemungkinan. Masa Anda membela orang tanpa Emangnya argumentasi? uang gitu loh? negara kamu bisa hambur-hamburkan Ya, begitu aja. Dibutuhkan Nggak, maksudnya dong apa? kecerdasan Kalau profit berkali-kali kan hukumnya uang itu, siapa gitu yang loh. dipakai? Oke. Yang Bisa dibutuhkan saja di demo adalah loh dalam mereka. hukum. Saya anak udelnya. Jadi selama pra peradilan masih Bantah dong berlangsung, kalau- pokok perkara tidak bisa disidangkan. Tidak, bukan itu yang saya mau ngomong. Dia bisa saja mengajukan itu. Kan sudah jelas dalam semanya. Sudah diatur. Ya, peradilan juga harus murah, mudah, cepat. Dia sudah disampaikan dalam putusan peradilan kedua. Ini mengulur-ulur waktu. Emang pakai duit siapa? Itu Meskipun duit secara pajak loh. kuhap dan SEMA diperbolehkan. Sudah disampaikan dalam SEMA 3 kan? Silahkan jalan. Masalah pokok perkara juga jalan. Sudah jelas kan? Kenapa? Yang dipersoalkan adalah ketika ada prapit Iya. di tengah jalan masuk nih dilimpahkan, maka prapitnya diselesain. Kan itu sebenarnya. Itu yang mau dilurusin sama SEMA. Jadi misalnya gini, pra peradilannya lanjut terus, pokok perkara tetap bisa disidangkan. Iya, itu yang disampaikan sama SEMA. Jadi kalau dia masukkan pra peradilan yang kemudian setelah ada pelimpahan perkara, maka NO. Nah, apakah mau di-exercise terus NO-nya mau tadi berkali-kali? NO-nya apa yang pra peradilan? Tadi mau dia masukin kali berkali-kali sekarang, Pra peradilannya udah pasti NO. NO itu maksudnya tidak bisa disidangkan. Ya, konsekuensinya biaya siapa? Kan mereka saya enaknya aja. Tapi pokok perkaranya Diperiksa, tetap berlangsung. diperiksa, Dakwaan dibacakan dan seterusnya. dibaca. Sudah dimulai kan dari Bu Tifa? Ya. Jadi maksud saya gini loh. Jangan sampai menyesatkan.
Ini aja dari tadi saya dari tadi diam kan, udah hampir berapa jam nih saya diam aja. Loh, saya juga Tapi baru begitu ngomong berbicara mengenai persoalan ini, saya nggak mau kita dinarasikan dengan menyesatkan. Nggak ada tuh yang diomongin sama dia, nggak ada. Kalau kita berbicara KUHP baru ya ngomong yang itu. Kalau ada ya aturan yang diatur sama internal peradilan mengenai SEMA ya diatur SEMA. Apakah dia bisa membatalkan SEMA? Kan belum tentu. Kan gitu nih. Sehingga jangan disesatkan. Sebenarnya kalau memang saudara-saudaraku ini 100% yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya ayo. Pokok perkara. Iya dong. Kalau mereka kesana kemari emang uang siapa yang dipakai? Pajak siapa yang dipakai? Maaf. Mengenai pra-peradilan yang disampaikan, kan sudah dikasih kewenangannya. Ketika itu sedang pra-peradilan, kemudian diperiksa, ada pelimpahan perkara, maka diperiksa. Kan gitu. Artinya jangan berpikir seakan-akan kita yang paling pinter, sehingga ini hakim harus saya kupas. Ini 9 upaya paksa kali 10 kali angle 90 kali. Uang siapa? Uang negara. Apakah mereka bayar? Oke. Mas Aiman, saya Jangan dilari-lariin lah. Ya. Jadi saya hanya mau Saya menyampaikan bantah argumennya, nanti kalau mereka memang meyakini 100% ijazah Pak Jokowi itu palsu, monggo kita masuk ke pokok perkara. Sederhana itu. Jangan sampai kita di sini, dari tadi saya mencermati kan, ada itu, ada ini, semua katanya. Interupsi. Ini adalah peradilan main hakim sendiri hari ini. Interupsi. Lo menghakimi orang lain sendiri, lo jadi hakimnya sendiri. Karena pra-peradilan yang berulang. Bukan soal pra-peradilan, semua. Apapun yang kita bahas hari ini, saya hadir di sini kan. Maksudnya apa ya, Mak? Termasuk yang Bang Denny juga seperti itu. Kan premis yang disampaikan beliau. Jika, kan gitu nih. Tentang Mas Gibran. Sebenarnya Mas Roy juga demikian. Bu Tifa juga mengatakan, saya kan menyampaikan premis. Tetapi apakah premis-premis itu menjadi tuduhan? Ya kita tantang aja Bang Denny misalnya. Tuduh aja. Apakah nanti masuk ke dalam komponen pidana? Ya kita lihat. Kan gitu. Jadi gini loh. Jadi media ini harus kita bikin tenang. Karena kita ini datang bukan ingin menyampaikan Yang kebenaran. bikin nggak tenang, yang nggak nunjukin ijazah nggak jujur itu. Makanya masuk Udah ke jelas itu. Jadi gitu loh. Mas, masuk ke perkara. Nggak menunjukin ijazah. Sehingga yang jujur. jangan lari-lari. Nah. Dalam beberapa kesempatan dibilang, yang belok kiri belok kanan maka nggak jujur. Siapa yang belok-belok? Kita udah Nah, nunggu itu nih, yang nggak udah nunggu nunjukin nih. ijazah itu. Nunggu. Mas Tiba-tiba Aiman. nggak hadir. Maaf Mas Aiman. Mau dipertontonkan. Yang nggak ada di CLS siapa? Mas Aiman. Saya mau jelaskan. Nanti saya berikan catatan. Nanti Yang janji Tolong, terus mau hadir nggak Mas hadir Aiman. siapa? Ya kan? Memang ini seru. Saya juga dari tadi itu seru. Ketawa-ketawa sendiri saya berdua nih, bertiga. Seru, bener. Bener, saya seru. Tetapi saya serunya adalah, kok bisa ya orang ngomong seperti ini? termasuk Mas Denny, Ya, Denny, Mas Roy, semua. Mbak Mercy. Semua. Oke. Seru loh. Kok bisa Seru, ada Bang. wapres kenapa? nggak punya Kok bisa ijazah kenapa? kayak gitu kok ya bisa? Kita kan negara hukum. Kok bisa ada Mas. mantan presiden nggak punya Negara ijazah hukum juga tentu bisa? proses hukum dong. Tadi disampaikan ini nggak tembus, itu nggak tembus, ini nggak tembus. Tapi dia udah berani ngomong dan mengatakan premis. Pernyataan yang disampaikan. Nanti dia bilang, loh, gue menyampaikan pendapat. Kan nunggu nih. Nunggu ini. Sehingga udahlah, masuk dulu contohnya. Masuk ke perkara. Sehingga ada nanti. Apakah jadi jurisprudensi? Kita lihat. Perkaranya yang mana Sehingga dulu? jangan sampai Kan itu fitnah dan pencemaran kita baik. mempermainkan Kayak rakyat hukum. udah dibohongi aja. Kalau bicara Perkara ijazah tuh CLS, ini kan mudah dia nggak kita berani lihat. datang ke CLS. Ini semua adalah Gimana premis. sih? CLS nggak pernah mau datang orang Bang Roy, itu. ijazah Siapa dulu nanti yang waktu mendalilkan? Mana Tadi bisa? sudah dijelaskan. Udahlah. Siapa yang mendalilkan? Dia harus Itu membuktikan. tuduhannya fitnah dan Ketika pencemaran nama berbagai baik, hal bukan soal disampaikan, ijazah. tidak bisa dibuktikan, kan Rakyat nol. tuh nggak bisa dibohongi udah. Kan gitu. Dari dulu tukang Sehingga, bohong tuh orang itu. Udahlah, jangan kan sampai ini kita saya- bersaksi dusta di sini. Apa gitu yang- kan. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang dan PSI-nya. Ada orang di belakang itu. Bentar Mas Aiman.
Kita itu bicara masalah orang tuh yang diuji kata-katanya jujurnya atau enggak. Dulu ada yang bilang, saya habis ini mau istirahat, ngomong cucu di Solo, kemudian saya akan lihat. Nggak relevan. Nyatanya orang itu nggak jujur, orang itu bohong. Sekarang. Anda juga nggak jujur, Itu Roy. makanya. Anda itu lebih nggak jujur Tidak dari bisa. orang-orang nggak jujur. Anda yang nggak jujur, orang panutan Anda itu yang nggak jujur sama sekali. Sekarang Diikuti orang- anaknya, kalau anaknya jujur, tunjukkan aja ijazah selesai, bulat-bulat kayak bapaknya. Mau bikin cari ijazahnya, bikin reunian, cari ininya, bikin surat-surat yang nggak jelas. Mana? Kejujuran dan makanya kalau nggak jujur nggak usah dipilih. Rakyat Indonesia dengar, nggak jujur nggak usah dipilih. Udah jelas aja sekalian. Dan itu gampang. Udah Ya kan, jelas. memang nggak usah dipilih. Wong Pak Jokowi nggak akan maju. Bilang, kalau Roy bicara jujur, saya mau tanya, disertasi Anda tuh sebenarnya bisa diluluskan nggak? Anda itu Ini orang nggak bisa. ketika menjadi Gampang banget. mahasiswa Gampang UNJ, tadi, konyol. Anda itu sedang dalam penjara. Konyol banget. Itu harus dibatalkan. Nggak bisa, aturan itu nggak ada. Betul. Nggak ada. Orang yang di Dengarkan penjara saja. kok menyelesaikan Apalagi Anda disertasi. nggak jelas. Nggak Aduh, bisa. sekarang Anda. Sebetulnya apa sih Pak yang terjadi Pak? Pak Jokowi ini lulus atau enggak gitu Pak pertanyaan. Satu republik ya. Satu republik ini tanya ini Pak. Itu kan sudah saya jawab berkali-kali ya. Sudah saya jawab berkali-kali. Terus apa lagi? Masa Arikang mah percaya pada Roy? Kewenangannya apa dia menyampaikan seperti itu? Pak Jokowi tinggal saja menunjukkan ini jasa saya. Ya, ditunjukkan itu gampang. Tapi menuduh itu yang harus membuktikan. Nah, di pengadilan dia harus membuktikan. Sebetulnya sudah masuk ke pokok perkara. Enak sebetulnya yang menuduh itu, tinggal tunjukkan buktinya. Malah pra-peradilan. Gimana? Kait misteri ijazah SMA atau sederajat daripada Gibran. Ini Indrayana, ini sampah masyarakat satu ini akan si kepinding busuk ini masih saja menggonggong seputar ijazah Mas Wapres. Ini sebenarnya pembodohan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia mengadakan sayembara, ya yang sayembaranya itu tidak masuk akal. Meminta agar siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres yang dari Indonesia. Dia tidak menyebutkan dari Indonesia ataupun dari Singapura. Padahal dia tahu bahwasanya Mas Wapres itu menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura. Ini pembodohan kepada seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya si Denny Indrayana ini sudah bisa dilaporkan. Karena namanya ya mengadakan sayembara penipuan. Denny Indrayana, sampah masyarakat. Ya, cukuplah muncung kau itu mencari sensasi. Kenapa? Udah gak laku lagi kau? Udah gak ada kerjaan lagi kau? Kata si kepinding satu ini, izinkan saya kembali mengupdate terkait misteri ijazah SMA atau sederajat daripada Gibran kemarin. Gibran kata dia. Kemarin WA untuk pengumpulan hadiah sayembara diblok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kau mengumpulkan dana, untuk apa dananya? Untuk sayembara. Miskin kali kau. Kemana uang yang hasil yang kau korupsi kemarin? Yang 32 miliar. Orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, dugaan kasus korupsi masih bisa bernyanyi di media sosial, merendahkan, ya kan, mencemarkan nama baik wakil presiden. Nggak manusia biadab ini si Denny Indrayana ini. Terus kata dia kan, sehingga kita akhirnya harus menyediakan nomor WA baru. Habis itu dia sebutlah nomornya. Kau mau menggalang dana untuk kau pribadi apa untuk apa? Dananya udah ada, tunjukkanlah kepada masyarakat Indonesia, mana dana yang kau sayembarakan itu? Kata dia, sedangkan sayembara sendiri setelah tepat 2 minggu diluncurkan per 9 Agustus 2026 hingga sekarang belum ada peserta yang resmi mendaftar. Siapa juga yang bisa mendaftar untuk menunjukkan ijazah SMA ataupun sederajat Gibran yang dari Indonesia? Kau mengadakan sayembara yang paling tolol sedunia. Seluruh rakyat Indonesia pun tahu kalau Gibran menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura. Ya sudah jelas Gibran tidak mempunyai ijazah SMA ataupun sederajat yang dari Indonesia. Kau kalau membodohi orang, ya, kau pakai otak kau itu. Ya, kalau kau bodoh kau sendiri, jangan ngajak-ngajak orang kau. Ini namanya penipuan. Seharusnya kau ini sudah bisa dilaporkan. Karena mengadakan sayembara untuk membuat keributan, dan sayembara kau itu adalah sayembara penipuan. Terus katanya kan,
Ada sih katanya baru mau dan pasti belum bisa menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat. Gibran sendiri ya tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang dari Indonesia karena Gibran menamatkan pendidikannya ya SMA-nya di Singapura. Jadi kau stop membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Kalau mau bodoh, kau bodoh sendiri aja. Kau ngadakan sayembara, kau bilang kan uangnya itu sudah terkumpul berapa miliar. Kau tunjukkan coba kepada seluruh Indonesia mana uang yang kau kumpulkan itu. Jangan cuma ngebacok aja muncung kau itu. Terus kata dia kan, per pagi tadi pukul 7:13 hadiah sayembara sudah hampir 3,5 miliar. Tidak bertambah signifikan karena tadi ada yang memblok nomor WA-nya. Di total sementara sekarang 3.357.063.201 ya rupiah. Kau tunjukkan kepada seluruh Indonesia. Jangan ngadakan sayembara abal-abal. Kau tunjukkan nih yang 3 miliar lebih ini. Coba kau tunjukkan duitnya. Mana duitnya? Sekali lagi saya ingatkan, dana tidak perlu di TM. Kalau dana tidak perlu di TM berarti dana belum ada di tangan kau. Jadi jangan main sandiwara. Ya, jangan kau jadikan sayembara. Uangnya aja nggak ada. Kau cuma bisa bilang 3 miliar. Mana duitnya? Tunjukkan kepada seluruh Indonesia. Ada nggak duitnya? Alasan kau aja 3 miliar, tapi tak perlu di TF. Inilah kalau penipu, kayak kau gini ya kan. Taunya hanya membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah cerdas semua. Rakyat Indonesia pun tahu kau siapa. Kau tersangka kasus, ya dugaan korupsi. Kau itu koruptor. Gak mungkin rakyat Indonesia percaya sama kau daripada ya wakil presiden. Terus kata dia kan dikirimkan dulu, kita bukan mengumpulkan dana. Kalau kau bukan mengumpulkan dana, ngapain juga kau kasih ke nomor WA kau kasih nomor rekening kau? Dan kalau ijazahnya tidak ada ya tidak perlu ada pembayaran. Kau itu kalau mau bikin sayembara, uangnya sudah terkumpul 3 miliar lebih. Kau tunjukkan kepada seluruh Indonesia mana uang yang 3 miliar lebih itu. Jangan kumur-kumur kau bicara. Aku pun bisa bilang, ya aku ngadakan sayembara, uangnya sudah 1 triliun. Tapi aku tidak pernah bisa membuktikan ini uangnya. Sama lah kayak kau gini, ini namanya penipuan. Terus kata dia kan, dan nama penyumbang dirahasiakan kecuali ingin terbuka sebagaimana Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyumbang 100 juta rupiah. Prajurit TNI mana? Itu, yang laskar-laskar tak berguna, yang membenci Pak Jokowi dan keluarganya. Bilang sama orang itu, ya daripada menyumbangkan untuk sayembara abal-abal kau ini, lebih bagus orang itu menyumbangkan tuh kepada fakir miskin, biar ada pahalanya, mengurangi dosa orang itu yang selalu berfitnah Pak Jokowi. Sayembara sudah jelas-jelas sayembara abal-abal yang tidak mungkin satu orang pun ada pesertanya. Masa ngebacot aja kau, Denny Indrayana, ya. Ini buat pihak kepolisian, Mabes Polri, bongkar nih kasus si Denny Indrayana ini. Sudah kalian jadikan dia tersangka, tapi tidak bisa kalian bawa dia ke pengadilan. Hukum apa yang ada di negara Republik Indonesia ini? Membiarkan ya orang yang sudah jadi tersangka kasus korupsi, ya kan, bebas berbicara sesuka hati. Terus kata si ini ya, si kepinding satu ini, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi 2 saja isu karena ini penting. Yang lain argumentasinya dari buzzer, dari termul. Kau bilang kita ya kan pecinta Pak Jokowi buzzer, sementara buzzernya kau lah buzzer sesungguhnya. Kau ngatain orang termul, sementara kau terjal. Ya begitulah, alah kepinding. Tapi isu terkait apakah ijazah S1 Gibran itu sudah memenuhi syarat cawapres karena melebihi ya SLTA dan juga surat keterangan penyetaraan SMK Gibran. Apakah itu berarti sudah membuktikan beliau lulus SLTA sederajat dan artinya memenuhi syarat cawapres? Mari kita kaji dengan baik. Nggak perlu kok kaji kepinding. Kalau Gibran itu ya gelarnya S1 dari Singapura, tidak mungkin ya dia bisa mendapatkan gelar S1 di MDIS sementara dia tidak tamat SMA. Kepinding sini biar kita kasih sama kau. Gibran kalau tidak menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura, tidak mungkin dia bisa masuk ya tuh di UTS Insert di Sydney Australia karena persyaratannya adalah mesti tamat SMA. Jadi nggak usah kau kadal-kadali rakyat Indonesia ini, cukup kau aja yang tolol sendirian. Ini penebar ya berita hoax kayak gini, penebar kebohongan, ya penipuan, kok bisa dibiarkan di negara Republik Indonesia ini? Tersangka lagi, dugaan kasus korupsi, masih bisa bernyanyi.
aneh negara Republik Indonesia ini membiarkan para orang-orang yang biadab seperti ini ya merusuh saja di negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia kan mau dikaji tuh. Pertama, memiliki ijazah S1 bukan berarti otomatis memenuhi syarat minimal SLTA sederajat. Kepindik busuk. Udah aku bilang sama kau tadi, tidak mungkin Gibran mendapatkan gelar ya Bachelor of Science dari MDIS kalau dia tidak mendapatkan pendidikan SMA. Kau pikir sekolah di Singapura itu sekolah abal-abal? Kenapa nggak langsung aja kau ngeceknya ke Singapura? Ngapain kau main sayembara? Untuk apa? Ke Singapura kau ngeceknya ke Pinding. Jangan lupa kau bawa surat. Karena nggak sesuka hati kau juga ya mau mengecek tuh tentang pendidikan orang di luar negeri sana. Jadi memang ngebacok aja muncung kau itu, jangan kau bodoh-bodoh dari Indonesia. Udah aku bilang sama kau, kalau bengak ya kan, kau pelihara sendiri bengak kau itu. Jangan kau ajak-ajak rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah pintar semua. Kata dia kan dalam hal ini Gibran pendidikan S1 di MDIS Singapura. Tentu perlu dicek dulu legitimasinya dan kredibilitas sekolahnya. Kalau Singapura tak perlu kau cek ya Tungki. Ke Singapura kau, nggak usah cuap-cuap di media sosial aja kau. Baca teks kau betul kan, kau baca semua. Ke Singapura kau, sebelum muncul waktu bicara, seharusnya kau cek and dicek dulu, baru ngebacot kau di media sosial. Nampak kali kau bengaknya. Sebengak-bengak orang, nggak setolol kau ini. Orang kalau mau memberikan pernyataan, setidaknya dia harus mengecek dulu. Dirinya terjun dulu ngecek, bukan kayak kau ngebacot dulu baru ngecek. Ya, stoplah menghina, merendahkan ya wakil presiden. Oke, itu di video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.